Bab 35, Penutup, bagian ketiga, tamat. 15 tahun setelah wisuda mereka. Dalam studi di rumah mereka, Salsa duduk di meja kayu yang sudah mulai tergores oleh waktu, tanda penggunaan yang penuh cinta. Ia sedang menulis sesuatu dengan tangan, bukan mengetik, karena beberapa hal terlalu penting untuk diketik, terlalu personal untuk dijadikan digital. Ini adalah surat untuk anak-anaknya, untuk dibaca saat mereka dewasa nanti, saat mereka menghadapi tantangan mereka sendiri. Untuk Arman dan Kartika tersayang. Jika kalian membaca ini, berarti kalian sudah cukup dewasa untuk mengerti cerita keluarga kita, cerita yang tidak sempurna, yang penuh luka, tetapi juga penuh keajaiban. Kakek Arman kalian, yang sangat kalian cintai, pernah harus bersembunyi selama bertahun-tahun untuk melindungi kami. Ayah kalian tumbuh tidak mengetahui siapa ayah kandungnya, hidup dalam kebohongan yang dirancang untuk melindunginya. Dan Mama pernah kehilangan segalanya dan harus belajar bahwa segalanya yang sebenarnya tidak bisa hilang, cinta, integritas, keberanian. Kami menceritakan ini bukan untuk membuat kalian sedih, tetapi untuk mengajarkan kalian pelajaran terpenting yang kami pelajari. Identitas bukan warisan, identitas adalah pilihan. Kalian akan bertemu orang-orang yang menilai kalian dari nama keluarga, dari uang di rekening, dari sekolah yang kalian masuki. Abaikan mereka. Yang penting adalah siapa kalian pilih menjadi setiap hari. Keluarga bukan hanya darah, keluarga adalah komitmen. Kakek Aris bukan ayah kandung papa, tetapi dia adalah ayah dalam setiap arti kata. Tante Lucy dan Om Bram bukan keluarga biologis kita, tetapi mereka keluarga sejati. Cintai mereka yang memilih untuk ada. Integritas adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri. Dunia akan menawarkan kalian shortcuts, kebohongan kecil, kompromi kecil, korupsi kecil. Tolak semua itu. Harga dari integritas mungkin mahal, tetapi harga kehilangan integritas jauh lebih mahal. Cinta sejati worth fighting for. Papa dan Mama hampir kehilangan satu sama lain berkali-kali. Tetapi kami memilih untuk bertahan, untuk percaya, untuk memaafkan. Dan setiap kesulitan membuat cinta kami lebih kuat. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Kami datang dari keluarga yang hancur, dari skandal, dari tragedi. Tetapi kami tidak membiarkan itu mendefinisikan kami. Kami menulis cerita kami sendiri. Dan kalian juga bisa. Anak-anakku tersayang, dunia yang akan kalian warisi tidak sempurna. Masih ada ketidakadilan, korupsi, kebencian. Tetapi jangan putus asa. Satu orang yang berani bisa membuat perbedaan. Papa dan Mama adalah buktinya. Kakek kalian adalah buktinya. Tante Lucy dan Om Bram adalah buktinya. Hiduplah dengan berani. Cintai dengan tulus. Berjuanglah untuk kebenaran. Dan ingatlah selalu, kalian bukan sendirian. Kalian berasal dari garis keturunan fighters, orang-orang yang tidak menyerah, yang tidak mengambil jalan mudah, yang memilih integritas di atas segalanya. Kami sangat bangga pada kalian. Not for what you achieve, but for who you are becoming. Dengan cinta yang tak terbatas. Mama dan Papa. Kalung yang Mama dan Papa pakai selalu itu bukan sekadar jewelry. Itu adalah simbol bahwa dua setengah yang terpisah bisa menjadi satu kesatuan yang utuh jika mereka memilih untuk bersama. Someday, when you find your other half, you'll understand. Salsa melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan, menyegelnya dengan lilin merah. Ia menulis di luar amplop, untuk Arman dan Kartika, buka saat kalian berusia 18 tahun.
Pintu studi terbuka. Randy masuk dengan 2 cangkir teh hijau panas, ritual malam mereka. "Sudah selesai?" tanyanya lembut. "Sudah." Salsa mengangguk, menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. "Surat untuk anak-anak kita, tentang perjalanan kita, tentang pelajaran yang kita pelajari dengan cara yang sulit." Randy duduk di sampingnya, merangkul bahunya. "They're lucky kids. Mereka punya ibu yang wise dan ayah yang, well, trying his best." Salsa tertawa. "Kamu lebih dari trying your best, Ren. Kamu adalah ayah terbaik yang bisa aku minta untuk anak-anak kita, dan kamu adalah suami terbaik yang pernah ada." "Bias opinion," Randy tersenyum. "Factual statement," Salsa mengoreksi. Mereka duduk bersama dalam cahaya lampu meja yang hangat, menikmati teh mereka, menikmati kehadiran satu sama lain, seperti yang telah mereka lakukan ribuan kali sebelumnya, seperti yang akan mereka lakukan ribuan kali lagi. 20 tahun setelah pernikahan mereka. Salsa dan Randy, sekarang berusia pertengahan 40-an, berdiri di taman kampus yang sama di mana pernikahan mereka digelar 2 dekade lalu. Mereka datang untuk menghadiri acara spesial, peluncuran Arman Santoso Center for Ethical Leadership, pusat studi yang didirikan untuk mengajarkan mahasiswa tentang kepemimpinan berintegritas, ethical business practices, dan pentingnya memilih kebenaran di atas keuntungan. Arman kecil mereka, yang sekarang sudah tidak kecil lagi, mahasiswa tampan berusia 23 tahun yang studi bisnis di universitas yang sama dengan orang tuanya dulu, menjadi salah satu mahasiswa pertama yang enrolled di program ini. "Bangga?" tanya Randy, merangkul pinggang Salsa saat mereka menonton putra mereka berfoto di depan building baru. "Beyond word," Salsa menjawab, suaranya penuh emosi. Melihat dia memilih jalan yang sama, jalan integritas, makes everything we went through worth it. Kartika, putri mereka yang sekarang 21 tahun dan kuliah di jurusan Law, berdiri di samping kakaknya, tersenyum bangga. Dia bercita-cita menjadi jaksa penuntut korupsi, inspired oleh cerita perjuangan orang tuanya melawan Leo Wijaya. "Mereka akan baik-baik saja," Randy berkata dengan yakin. "Kita memberikan mereka fondasi yang kuat. Sekarang, it's their turn untuk menulis cerita mereka sendiri. Seperti kita dulu," Salsa tersenyum. "Exactly like us." Malam itu, dalam family dinner di rumah mereka yang sekarang dipenuhi foto-foto dari 2 dekade kehidupan bersama, foto pernikahan yang pudar tetapi tetap indah, foto kelahiran anak-anak, foto wisuda anak-anak, foto liburan keluarga, foto kemenangan bisnis, foto momen-momen sederhana yang ternyata adalah momen terpenting. Salsa mengangkat gelas untuk tos. "Untuk keluarga kita," katanya, suaranya hangat dan penuh syukur. "Untuk semua yang kita lalui. Untuk semua yang kita pelajari. Untuk semua yang kita cintai. Dan untuk semua yang masih akan datang." Untuk keluarga, semua orang mengangkat gelas mereka. Randy, Arman muda, Kartika, Arman Santoso senior, yang sekarang sudah berusia 75 tetapi masih kuat dan tajam. Aris Wirayuda, yang sedikit lebih frail tetapi mata tetap berbinar. Lucy dan Bram dengan anak-anak mereka sendiri. Mr. Adrian yang sekarang fully retired tetapi tetap datang untuk family gatherings. Untuk cinta, tambah Randy, menatap Salsa dengan tatapan yang masih, setelah 2 dekade, dipenuhi cinta yang sama kuatnya dengan hari pertama. Untuk kebenaran, Arman muda menambahkan. Untuk keberanian, Kartika mengikuti. Untuk kehidupan yang well-lived, Arman Santoso senior menyimpulkan dengan senyum bijaksana. Mereka minum bersama, lalu makan bersama, tertawa bersama, sebuah keluarga yang dibangun bukan hanya dari darah, tetapi dari pilihan untuk saling mencintai, dari komitmen untuk saling mendukung,
dari keberanian untuk tetap bersama meski dunia mencoba memisahkan mereka. Ini adalah warisan sejati mereka, bukan uang, bukan perusahaan, bukan penghargaan atau pengakuan. Warisan mereka adalah cinta yang tidak mengenal syarat. Adalah integritas yang tidak bisa dibeli. Adalah keluarga yang dipilih dan dijaga dengan susah payah. Dan warisan itu akan terus hidup, melampaui mereka, melampaui anak-anak mereka, terus bergema ke generasi-generasi yang akan datang. Penutup terakhir, kata akhir dari penulis. Kisah Salsa dan Randy dimulai dengan kebohongan, identitas palsu, motif tersembunyi, rahasia yang menyakitkan. Tetapi di tengah semua kebohongan itu, mereka menemukan satu-satunya kebenaran yang benar-benar penting. Cinta sejati tidak dibangun di atas kesempurnaan. Cinta sejati dibangun di atas pilihan untuk tetap bersama, bahkan terutama ketika, segalanya sulit. Mereka membuktikan bahwa identitas tidak inherited tetapi chosen. Bahwa keluarga tidak hanya tentang darah tetapi tentang komitmen. Bahwa integritas adalah satu-satunya harta yang truly matter. Bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan jika kamu berani menulis ulang ceritamu sendiri. Di suatu malam, 30 tahun setelah mereka pertama kali bertemu di kantin kampus, ketika rambut mereka sudah mulai memutih, ketika anak-anak mereka sudah punya anak sendiri, ketika tubuh tidak lagi seenergi dulu tetapi cinta malah semakin dalam, Salsa dan Randy kembali ke bangku taman kampus yang sama. Bangku itu sekarang memiliki plakat kecil. Di sini, dua jiwa menemukan satu sama lain. Salsa dan Randy. 2023. Mereka duduk berdampingan, tangan saling menggenggam, tangan yang sekarang keriput tetapi genggaman tetap erat. Kamu tahu, Salsa berkata pelan, jika aku bisa hidup lagi, aku akan memilih kehidupan yang sama persis. Setiap detiknya. Bahkan the painful parts. Karena semua itu membawa aku padamu. Dan aku akan memilih kamu, Randy menjawab, mengangkat tangan istrinya untuk menciumnya dengan lembut. Setiap waktu. Setiap kehidupan. Selamanya. Mereka duduk dalam keheningan yang damai, menonton matahari terbenam, seperti yang telah mereka lakukan ribuan kali. Seperti yang akan mereka lakukan selama waktu yang tersisa untuk mereka. Dan saat bintang pertama muncul di langit, bintang yang sama yang menyaksikan perjuangan mereka, air mata mereka, kemenangan mereka, mereka tersenyum. Karena mereka tahu, ini adalah happy ending yang sejati. Bukan karena perfect, tetapi karena real, dan karena dicintai. Tamat. Cinta sejati bukanlah menemukan seseorang yang sempurna. Cinta sejati adalah memilih seseorang yang tidak sempurna, dan melihat kesempurnaan dalam pilihan untuk tetap bersama, hari demi hari, tahun demi tahun, selamanya. Dari kisah Salsa Arman Santoso dan Randy Wirayuda yang membuktikan bahwa identitas bukan warisan, tetapi pilihan, dan cinta bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesetiaan. Bandung, Dubai, Bandung tahun 2023 sampai tahun 2053 sebuah perjalanan dari kebohongan menuju kebenaran, dari kehancuran menuju keutuhan. Dari ketakutan menuju keberanian, dari sendirian menuju bersama selamanya bersama. Akhir dari perjalanan Randy dan Salsa. Terima kasih yang sudah menonton sampai tamat. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus channel ini. Semoga dapat cerita yang keren lagi. Tentu di akhir video ini, aku ingin minta maaf bila ada nama dan tempat yang tersebutkan, karena semua itu hanyalah imajinatif penulis belaka. Sekali lagi, terima kasih. See you later di cerita selanjutnya. Tasikmalaya, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Agus R.